Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan konsep sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Alim. Saya adalah dosen dan elektro yang akan menemani teman-teman setelah Pak Hari Siswantoro, jadi sampai nanti UAS. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang productivity application atau perangkat lunak produktivitas. Oke, kita lanjut. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini pertama adalah menjelaskan bagaimana personal computer dan web application merombak cara kita untuk menulis dan menerbitkan dokumen. Kemudian, yang kedua menjelaskan bagaimana PC dapat digunakan untuk menjawab atau menyelesaikan what if equation. Yang ketiga adalah menggambarkan fungsi dan piranti lunak spreadsheet, statistik, dan simulasi. Yang keempat adalah menggambarkan bagaimana komputer digunakan sebagai piranti untuk mensimulasikan sistem mekanik, biologi, dan sosial. Oke, piranti lunak produktivitas adalah piranti lunak yang digunakan untuk menambah tingkat produktivitas tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, piranti lunak ini sangat mudah didapatkan, baik free maupun berbayar. Bisa digunakan di PC maupun smartphone. Sifatnya mudah digunakan, memberikan keleluasaan dalam penggunaan, efektif dan efisien dalam penggunaan, dan masih banyak yang lainnya. Keempat, semakin terjangkaunya PC atau personal komputer memberikan banyak pilihan dalam penggunaan piranti lunak produktivitas. Oke, piranti lunak produktivitas apa yang sering kalian gunakan? Jelaskan mengapa kalian gunakan dan apakah ada alternatif lain. Sebutkan dan jelaskan fitur-fitur yang dimilikinya. Ini merupakan pertanyaan yang nanti teman-teman mahasiswa jawab yang akan saya taruh di Eldiru. Silahkan nanti akan saya buatkan tempat untuk mengumpulkan jawabannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Word processor. Piranti yang digunakan untuk membuat atau mengubah, mengatur, mengecek, menyimpan, dan mencetak dokumen. Piranti ini sangat tergantung kita ya, termasuk dalam kompleksitas akademik ya, digunakan untuk membuat laporan KP, laporan tugas akhir. Pastinya ini sudah hafal lah untuk penggunaan. Saya di sini tidak akan memberikan bagaimana cara penggunaan word processor karena saya kira tutorial di internet sudah cukup banyak. Namun saya akan memberikan filosofinya kenapa ada word processor seperti itu. Nah, fitur-fitur yang dimiliki oleh word processor itu ada outliner and idea processor, digital reference, spelling checker, grammar dan style checker, form letter generator, collaborative writing tools, processing handwriting and speech, intelligent word processor. Oke, untuk dua fitur ya, processing handwriting and speech dan intelligent word processor ini, nanti tolong dijelaskan seperti apa masing-masing fitur ini. Apakah fitur ini sudah ada di dalam word processor atau kita perlu menambahkannya atau bagaimana? Oke, kita lanjut dulu. Kita akan membahas satu-satu dari fitur word processor. Oke, yang pertama adalah outliner dan idea processor. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa membuat ide atau outline ya dari dokumen yang kita akan buat. Ini sangat penting bagi teman-teman mahasiswa jika ingin membuat laporan, baik itu laporan KP maupun laporan tugas akhir. Karena membuat seperti ini itu butuh ilmu pastinya, karena tidak harus belajar dengan itu, namun dengan bisa membuat seperti ini itu akan sangat memudahkan. Jadi kita bisa mencari bab kemana, bab apa, kemudian itu masuk dalam subbab mana. Ini sangat penting. Dan ini sebenarnya seharusnya teman-teman itu sudah bisa melakukan seperti ini, membuat outliner, kemudian idea processor. Jadi kita sebelum membuat atau membangun atau membuat makalah misalnya, atau membuat laporan KP atau laporan tugas akhir, selain penelitian yang kalian lakukan atau tugas KP yang kalian lakukan, kalian juga harus menuliskan ide apa yang akan kalian tulis. Nah, dengan melakukan outliner dan idea processor ini, kita bisa tahu nih di bab mana itu menjelaskan apa. Kemudian kita ingin mencari misalnya penjelasan tentang motor itu penemunya siapa, historinya seperti apa, kita bisa idenya kita bisa tulis di sini seperti ini. Jadi
dengan seperti ini kita bisa mudah dalam menyelesaikan baik itu makalah atau laporan KP atau tugas akhirnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, digital references. Ini adalah built-in, jadi di dalam word processor itu sudah ada built-in seperti dictionary dan thesaurus. Mungkin teman-teman belum tahu yang namanya thesaurus ya. Ini silakan nanti dicari apa yang dimaksud dengan thesaurus ini. Nanti juga jawab nanti di setelah menonton video ini nanti akan saya bikinkan sama seperti yang tadi di apa namanya fitur-fitur yang sebelumnya sudah saya jelaskan di awal. Nanti tuliskan apa yang dimaksud dengan thesaurus dan seperti apa fungsinya. Nanti teman-teman jelaskan seperti itu. Nah, juga ada third party misalnya di Mendeley, ada Zotero dan EndNote. Mungkin ini saya yakin kalau kalian teman-teman ingin membuat laporan tugas akhir atau KP, kalian akan menggunakan format Podo terus. Itu menggunakan Zotero untuk referensinya. Nah, ini teman-teman juga harus belajar membuat apa menggunakan Zotero, kemudian Mendeley atau EndNote. Namun mungkin lebih banyak menggunakan Zotero karena ini aplikasi yang free gitu ya, tidak berbayar. Oke, kita lanjut. Spelling checker. Jadi di dalam aplikasi word processor itu dia memiliki built-in spelling checker. Jadi misalnya ada kata-kata yang kita tulis itu mungkin kita terlalu cepat dalam mengetik gitu ya. Terus ada kekurangan huruf atau itu kata-kata itu terjadi salah, maka akan muncul biasanya itu akan ada gaya garis kecil garis di bawah kata-katanya itu berarti menandakan kata itu salah gitu. Itu tidak sesuai. Nah, ini merupakan pintu tambah apa bawaan dan ini sangat memudahkan kita. Jadi kita saat kita melakukan proofreading terhadap suatu dokumen, kita bisa tahu nih dokumen mana yang atau kata-kata mana yang ternyata ada kesalahan seperti itu. Jadi ini akan membuat tulisan kita sedikit atau minim dan kesalahan, apalagi typo seperti itu. Oke, lanjut. Grammar dan style checker. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi. Namun ini lebih ke grammar. Biasanya ini kalau kita set word processor kita atau misal kita menggunakan Microsoft Office misalnya, kita set bahasanya itu spelling checkernya atau grammarnya itu adalah bahasa Inggris, maka nanti dia akan otomatis memastikan apakah kata-kata yang kita tulis ini sesuai gitu dengan bahasa bahasa Inggrisnya misalnya seperti itu. Misalnya kok ada kata-kata yang tidak sesuai misalnya, maka dia akan muncul sama garis-garis juga bahwa kata-kata ini salah atau kata-kata ini tidak sesuai gitu. Ini juga built-in dari Microsoft Office-nya misalnya atau word processing-nya. Namun kita juga bisa menggunakan mungkin khususnya untuk grammar ya, untuk bahasa Inggris kita bisa menggunakan yang namanya Grammarly, itu tuh yang bahasa Inggris. Jadi teman-teman mungkin tapi itu berbayar ya. Bisa berbayar, bisa berbayar dan bisa gratis. Yang gratis itu lebih banyak apa lebih sedikit fiturnya. Namun kalau yang bisa berbayar itu nanti kalau tidak salah sampai ke SPOK-nya itu juga akan dicek kalau nggak salah, kalau tidak salah. Itu adalah salah satu third party dari aplikasi Grammar dan Style Checker. Oke, kita lanjut. Form letter. Nah, mungkin teman-teman pernah diminta untuk membuat sertifikat atau apa namanya email blast misalnya, dan tidak mungkin kita menulis satu-satu gitu ya. Nah, makanya ada namanya form letter generator. Ini adalah fungsi built-in dari word processor ya. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan caranya menggunakan form letter generator itu, atau bisa disebut dengan start mail merge ya, mail merge di baik di word processor misalnya seperti Microsoft Office, kemudian LibreOffice atau misalnya WPS, itu masing-masing punya dan itu caranya mungkin berbeda-beda seperti itu. Nah, ini akan memudahkan kita. Misalnya kita membuat sertifikat dengan ada 100 orang gitu ya, kita tidak mungkin mengetik nama, kemudian nama dan informasi lainnya itu masing-masing setiap satu sertifikat itu tidak mungkin, atau kita membuat email blast gitu ya. Kita tidak mungkin mengemail satu-satu menggunakan apa namanya mengetik satu-satu itu untuk hal apa namanya alamat emailnya misalnya seperti itu, maka menggunakan fasilitas mail merge seperti itu. Dan datanya itu misalnya kita menggunakan apa namanya data
Kalau misalnya kita mau sertifikat kan berarti kan kita menggunakan data nama, misalnya data nama itu akan ditaruh di dalam bentuk spreadsheet, misalnya Excel atau misalnya Google Sheet seperti itu. Itu hampir sama mirip, dan kalau kita ingin membuat untuk email message, email yang dia blast gitu, kita di dalam file Excelnya itu akan ada alamat email, kemudian ada informasi apa yang memang akan di chat apa ditempel di email tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut. Collaborative writing tool. Nah, ini sebenarnya Microsoft Office itu ya, atau Microsoft 365 itu ada, namun dia harus subscribe ya, ini berbayar ya. Setahu saya itu sekitar satu bulan itu 80.000 atau sekitar $10 apa ya kalau tidak salah. Iya, nggak $10 juga sih, mungkin 9 atau $8. Ini Microsoft Office 368. Nah, kalau kita di Unsud, kita menggunakan Google Suite ya, Google Suite ya, seperti Google Sheet, Google Doc itu. Teman-teman yang mahasiswa saya yakin mendapatkan akun email dengan domain unsud.ac.id itu merupakan aplikasi Google Suite. Nah, itu kalian bisa menggunakan itu selama kalian masih sebagai mahasiswa gitu ya. Kalian bisa menggunakan collaborative writing tool. Kalian bisa misalnya ada tugas, kalian melalui internet, kalian tidak perlu bertemu gitu ya, tidak perlu dalam satu ruangan gitu. Kalian bisa mengerjakan di rumah masing-masing, namun kalian bisa menambahkan pengerjaan dokumen berbarengan gitu, bersamaan, bahkan nggak perlu bersamaan langsung, namun bisa ganti-gantian. Nah, itu makanya namanya ada collaborative writing tool. Ini sangat memudahkan gitu ya, kalau kalian mengerjakan tugas, misalnya ada tugas kelompok gitu ya, kalian ada 4 orang. Nah, misalnya kalian diberikan job desk atau tugas masing-masing, ya sudah, nanti mahasiswa A nanti akan menulis di halaman berapa, mahasiswa B akan menulis di halaman berapa, seperti itu, dan seterusnya. Nanti akan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas atau ya produktivitas gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita ada muncul namanya desktop publishing. Jadi, desktop publishing ini adalah proses untuk menghasilkan buku, majalah, atau publikasi lain dengan langkah yang pertama adalah menulis naskah, menyunting naskah, kemudian menghasilkan gambar atau foto atau grafis lain. Nah, ini grafis yang mendukung tulisan. Kemudian desain format umum dalam publikasi, penyusunan huruf atau kemudian penyusunan tulisan dan grafis pada suatu halaman, penyusunan dan pencetakan halaman, dan menjilid setiap halaman menjadi suatu produk akhir atau publikasi. Jadi sebelumnya dalam proses penerbitan itu dilakukan secara manual gitu ya. Itu tentunya kelemahannya adalah biaya operasional yang sangat tinggi dan membutuhkan waktu yang lama. Misalnya cetak majalah, koran buku, dan sekarang kita bahasanya tidak perlu mencetak. Kita misalnya tidak kita ya mungkin kalau untuk buku-buku yang membutuhkan percetakan khusus, itu memang harus dikirimkan ke percetakan. Namun percetakan sekarang pun juga itu lebih canggih gitu, tidak manual, dia harus ngetik satu-satu atau seperti apa. Mereka juga menggunakan perangkat seperti komputer, personal komputer, aplikasi-aplikasi tertentu juga gitu ya. Nah, ini solusi dari permasalahan ini namanya adalah desktop publishing technology atau DPT. Nah, teknologi ini memiliki harga yang lebih murah, dan juga tahapan prosesnya juga bisa disederhanakan dan mudah digunakan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi mungkin kalau kita di rumah kita bisa ya, kalau kita membuat laporan tugas akhir gitu ya, atau laporan KP, atau kita misalnya diminta untuk membuat naskah makalah atau apa, ya selama kita punya printer, punya komputer cukup, kita bisa buat itu gitu. Namun kalau kita mau bikin buku, mau bikin majalah, tentunya itu harus dibawa ke suatu percetakan gitu. Nah, percetakan dulu mungkin akan menggunakan mesin yang cukup besar gitu ya. Ya, sekarang tidak perlu seperti itu. Mereka yang penting mungkin punya printer yang bagus gitu ya, laser printer, punya komputer, kemudian juga punya aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa digunakan untuk meningkatkan istilahnya meningkatkan kualitas dari hasil publikasinya ya. Mungkin kalau digitize photograph misalnya, dia penting menggunakan Photoshop, kemudian bisa menggunakan aplikasi aplikasi pengolah grafis lainnya gitu.
Kemudian juga misalnya dia tentunya harus punya aplikasi word processor gitu ya, seperti Word atau LibreOffice dan segala macam. Jadi selama mereka publisher atau ini ya apa namanya percetakan itu memiliki perangkat-perangkat seperti ini, maka proses percetakan itu akan sangat cepat seperti itu. Ini ya, ini desktop publishing yang umumnya di personal umumnya di rumah ya seperti ini. Nanti kalau di dia bentuknya apa namanya besar kita petakan besar, maka dia akan mungkin ada malah mungkin ada server sendiri, dia punya server khusus gitu. Kemudian juga dia ada komputer yang mungkin nggak cuma satu. Kemudian juga ada aplikasi seperti photo typesetting ini untuk menghasilkan gambar misalnya, atau merapikan tulisan atau huruf. Kemudian juga ada printer yang mungkin printer juga lebih cepat dalam mencetak dan segala macam seperti itu. Oke. Nah, semakin semakin majunya perkembangan teknologi, maka muncul yang namanya penerbitan tanpa kertas dan web. Ini kita mungkin teman-teman sudah biasa melihat ada kita bisa mengirimkan naskah kita ke suatu website gitu ya, yang nanti akan diterbitkan dalam dalam bentuk misalnya e-book atau e-reader atau e-paper. Nah ini tentunya akan semakin murah gitu ya, semakin murah, nggak tidak seperti tadi dah perlu dicetak, perlu ada mesinnya akan terus jalan seperti itu. Nah, kelebihan-kelebihan dari teknologi paperless ini, maka ya dia akan mengurangi biaya gitu ya, lebih murah gitu bahasanya seperti itu. Karena teknologi tradisional itu masih menggunakan kertas. Namun tentunya ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Misalnya kalau kita mesti kertas gitu ya, kita bisa baca tanpa perlu perangkat khusus, kita bisa baca gitu ya. Kita bisa beli dari toko misalnya, kita edit kita atau kita tulis tanpa apapun, dan juga tidak perlu tanpa listrik gitu ya seperti itu. Kemudian mungkin ada orang-orang yang memiliki film membaca buku ya, jadi dia tidak suka membaca buku yang lewat perangkat misalnya Amazon Kindle itu ya. Kemudian misalnya baca komik yang melalui dari ini apa, atau baca novel yang menggunakan perangkat lunak seperti tablet. Mungkin ada yang tidak suka gitu karena feel-nya ya dia hanya swipe. Nah, kalau kita menggunakan buku-buku atau majalah itu kan kita menyentuh buku itu lebih lebih enak gitu ya. Mungkin ada orang yang tidak yang menyukai membaca buku secara secara elektronik gitu. Namun eh, tentunya ada orang-orang yang lebih lebih senang gitu ya, lebih praktis gitu. Saya bisa membaca buku apapun menggunakan menggunakan perangkat smartphone saya gitu ya, dimanapun. Ya, yang penting perangkat smartphone itu sudah tercas gitu misalnya dalam keadaan baterai full, maka akan akan lebih praktis gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, makanya film baca buku dengan buku yang benar-benar dicetak dan buku yang monotonik ya, ada ada orang yang punya film masing-masing itu. Jadi kita tidak bisa hmm, ya semakin lama semakin harus elektronik, tidak bisa seperti itu. Makanya percetakan buku itu tidak mungkin hilang itu. Mungkin kurang semakin berkurang. Namun tidak akan hilang 100% seperti itu. Namun juga penggunaan media elektronik gitu ya untuk media apa namanya dokumen elektronik itu juga akan terus berevolusi gitu seperti itu. Kemudian juga media digital akan tetap memiliki kelebihan ya dari media tradisional, karena kita misalnya email yang mengolah surat, kemudian Google Translate untuk menggunakan kamus bahasa dan masih banyak yang lain. Jadi istilahnya media digital itu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh media tradisional seperti itu. Lalu juga ada format misalnya ada PDF, itu portable document format. Jadi yang bisa menyimpan, mengubah dan manipulasi semua dokumen secara virtual dari PC, sehingga bisa mengurangi penggunaan kertas. Juga penggunaan kertas ini juga sebenarnya akan ini ada isu-isu global warming dan segala macam. Tentunya dengan mengurangi penggunaan kertas, maka kita bisa mendukung itu gitu. Nah, go green lah bahasanya.
mungkin bahasa-bahasa eh, yang sekarang terkenal gitu ya, yang sedang tren. Kemudian juga semakin banyak perangkat yang mendukung dokumen digital seperti tablet, Android, Kindle, Amazon, dan iPad dan Apple ya. Tentunya saya yakin sebenarnya tiga perangkat ini, tablet, Kindle, dan iPad ini juga tidak harus itu gitu. Kita bisa menggunakan personal PC, komputer kita juga bisa, kemudian kita menggunakan smartphone itu juga bisa. Tentunya smartphone yang layarnya besar akan lebih enak daripada yang layarnya kecil. Juga ada kelebihan bahwa kita bisa mengunduhnya dimanapun kita mau gitu. Yang penting kita terhubung dengan internet, kita bisa download itu, kemudian bisa juga baca di berbagai perangkat, dan ini yang menyenangkan. Kita bisa baca di komputer, kemudian kita misalnya kita ada kegiatan itu, kita pergi kemana gitu ya. Nah, kita bisa baca itu sambil kita jalan juga, itu menggunakan perangkat atau smartphone kita seperti itu. Makanya ada kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh kertas seperti itu. Mungkin buku juga kita bisa bawa. Kalau bukunya itu bentuknya kecil ya. Kalau bukunya besar seperti itu tentu akan menyulitkan kita juga. Oke. Nah, ada salah satu kelemahan dari dokumen digital, yaitu DRM atau Digital Rights Management. Karena dokumen digital ya, tentunya kita tidak perlu perlu menjaga menjaga hak cipta dari suatu dokumen itu ya. Misalnya dokumen-dokumen buku-buku tertentu yang ya dia itu adalah hak cipta dari seseorang. Nah, itu tidak boleh kita bajak dan seenaknya. Maka dengan adanya dokumen digital saat ini, itu sangat mudah sekali kita bajak sebetulnya. Nah, makanya diperlukan suatu sistem atau aplikasi atau apa ya, yang bisa melindungi dokumen-dokumen digital dari pembajakan. Nah, salah satunya adalah DRM ini, Digital Rights Management, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke spreadsheet. Jadi perantai lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi dan spekulasi. Perantai lunak ini digunakan untuk melakukan perhitungan yang rumit biasanya. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa juga sering lah menggunakan spreadsheet ya, baik Excel atau Google Sheet atau Libre. Aplikasi saya agak lupa aplikasi Libre itu namanya apa karena berbeda ya, namanya beda. Nah, ini digunakan untuk melakukan perhitungan, misalnya perhitungan budget, manajemen investasi, project bisnis, buku penilaian, simulasi saintifik, dan masih banyak lain. Kemudian juga sebenarnya spreadsheet ini bisa eh, digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia meringankan kita. Misalnya kita melakukan perhitungan, bahkan kita bisa hampir sama seperti kalkulator. Seperti itu juga sama kalkulator. Yang penting kita paham cara menggunakan apa namanya, uh, bahasanya apa, saya agak lupa namanya. Ini komen ya, kan ada komennya di situ. Kalau kalian bisa menggunakan itu, maka akan sangat mudah gitu, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa uh, fitur yang dimiliki oleh spreadsheet ya. The Malleable Matrix, What If Question, dan Spreadsheet Graphic From Digit to Drawing. Ini bisa dibaca dari buku apa namanya? Buku yang ada di Eldiru. Kalau kalau Pak Hari sudah upload, mungkin sudah upload di situ. Tapi kalau belum ada, nanti teman-teman bisa baca. Atau di bab, sebentar saya cek dulu itu bab berapa ya. Jadi ini sebenarnya saya eh, merangkumkan gitu. Jadi saya tidak akan mengajari bagaimana cara menggunakan Excel, bagaimana cara menggunakan Word sebenarnya. Namun lebih filosofinya, kenapa ada Microsoft Office, kenapa ada LibreOffice, kenapa ada Google Doc, seperti itu. Kalau kalian baca, nanti kalian bisa baca di Productivity Application. Itu berarti di subbab 5 ya. 5. Ini kalian bisa baca lagi di situ. Nah, statistical software atau beyond spreadsheet. Jadi ada juga aplikasi yang lebih apa namanya? Lebih advance ya, ketimbang dengan spreadsheet. Piranti statistika digunakan untuk nah, salah satunya adalah piranti statistika. Ini mungkin SPSS ya, kalau nggak salah ada aplikasi namanya SPSS.
itu kebetulan berbayar, juga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Namun kalau sekarang mungkin kalau ada yang bisa menggunakan apa namanya, belajar bahasa pengungkapan Python, itu mungkin tidak perlu tidak perlu itu ya, tidak perlu apa namanya, menggunakan aplikasi SPSS ya. Sebenarnya seperti itu. Karena dengan data science sekarang, maksudnya dengan kita bisa melakukan perhitungan statistik dengan baik gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin jenis-jenisnya ada money manager, matematik, statistika, data analisa, dan scientific visualization. Nah, ini ada tugas lagi. Jadi cari contoh, salah satu dari SPSS tadi ya. Nah, mungkin mungkin sekarang biasanya yang menggunakan statistical software itu mungkin memiliki kebutuhan khusus gitu ya, kebutuhan khusus. Nah, nanti silahkan kemudian juga jelaskan ya fitur dan fungsinya gitu, apa saja aplikasi yang digunakan sebagai untuk memecahkan masalah statistikal gitu. Seperti itu. Ya, karena mungkin dengan spreadsheet itu dia bisa, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, menggunakan kalau tapi menggunakan aplikasi statistikal khusus itu akan lebih cepat. Nanti silahkan coba cari gitu ya, contoh-contoh aplikasi statistical software itu seperti apa, kemudian jelaskan fitur dan fungsinya seperti itu. Nanti juga coba dijelaskan alternatif lainnya gitu. Kenapa bisa diurutkan yang mana yang banyak dipakai orang gitu. Kemudian kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Nanti bisa dijelaskan. Silahkan. Oke. Mungkin untuk penjelasan dari productivity application atau aplikasi untuk peningkat produktivitas itu cukup sampai di sini. Eh, Mungkin nanti eh, tidak perlu ada ini kali ya, tidak perlu ada pertemuan untuk mendiskusikan tertentu, karena atau nanti akan saya buatkan ini saja, buatkan apa namanya bahasanya, forum. Nanti teman-teman bisa apa namanya, bertanya di situ. Jadi tidak perlu ada pertemuan secara tatap muka. Bisa tanya di situ. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa bisa adakan pertemuan tatap muka nanti di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video pembelajaran tentang productivity application atau perangkat lunak produktivitas. Silakan nanti kerjakan eh, apa saja yang tadi saya minta ya, sebentar seperti ini, misalnya perangkat lunak produktivitas yang sering kalian gunakan, kemudian jelaskan alternatifnya, kemudian jelaskan juga fitur-fiturnya. Nanti ini setiap ada ini ya, kata-kata hijau ini nanti silakan dikerjakan. Nanti akan saya buatkan aktivitasnya di LD Room. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan itu dari saya semua gitu ya. Nanti misalnya ada yang mungkin kurang, Pak ini kayaknya nggak seperti ini Pak, harusnya seperti itu. Nanti silahkan bisa diskusikan di forum. Jadi akan lebih enak gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk video video pembelajaran kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.